Salam kasih dan damai sejahtera pada saudara-saudariku yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam santapan rohani pada hari ini, 22 hari bulan Desember 2021. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saat menjelang Natal akan tiba dalam beberapa hari lagi, dan kita masih berada dalam minggu yang keempat dalam semangat Advent. Apa yang indah dalam renungan ini ialah kita melihat nyanyian pujian Maria, di mana dia bersuka cita, bahkan dia memuliakan Tuhan karena bergembira dalam hatinya karena Allah Juru Selamat-Nya. Dan dia katakan sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Maria mengatakan, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Bunda Maria begitu menyanjung kehadiran Yesus. Bahkan dia menanti kehadiran Yesus itu di dalam kehidupan kekeluargaannya. Dan dia begitu penuh dengan kegembiraan sehingga dia dapat merasakan betapa dalamnya damai yang dia rasakan, bahkan betapa dalamnya sukacita yang mengalir di dalam kehidupannya. Bagi kita harus bersyukur karena Sang Juru Selamat, yaitu Yesus yang disebut Immanuel, Tuhan beserta kita, datang untuk menyelamatkan kita. Dan Dialah satu-satunya yang kita tahu bahwa sanggup untuk memberikan dirinya, memberikan nyawanya bagi menebus dosa manusia. Maka itu
kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Meskipun kita jatuh bangun di dalam perjalanan hidup kita, meskipun kita goyah, bahkan mungkin kita mengalami cabaran-cabaran di dalam kehidupan ini, tetapi kita tahu dan sadar bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan yang dapat kita datangi, yang dapat kita serahkan diri kita apa adanya. Seperti Bunda Maria yang dia sebenarnya tidak tahu dia dipilih menjadi ibu Tuhan, namun dia mengiyakan panggilannya menjadi ibu Tuhan itu. Nah, sebab kerendahan hatinya, maka Tuhan melimpahkan dia berkat yang begitu besar yang tidak terkatakan. Maka itulah sebabnya dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Dia telah memberikan kita satu teladan yang baik. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan dia pasrah dan menyerahkan seutuhnya dirinya kepada Tuhan. Di dalam kita berjalan menziarahi di zaman ini, kita mengalami berbagai tantangan. Kita berhadapan dengan berbagai cabaran, cobaan, godaan, bahkan memberikan kita rasa putus asa dalam kehidupan. Kita kehilangan arah hidup. Tetapi pada masa yang sama, sebenarnya Tuhan sedang memperhatikan kita. Dan pada masa Advent inilah kita berserah kepada Dia. Kita memberikan sesungguhnya hidup kita. Kita tidak perlu meragui akan kebaikan, kerahiman, dan penyelamatan Tuhan. Maka itu, semoga semangat Advent ini memberikan kita sukacita yang mendalam, meskipun kita masih berhadapan dengan pandemik yang berterusan. Oleh itu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam 2 hari atau 3 hari ini, kita akan menyambut kehadiran Yesus di dalam hari besar Krismas. Marilah kita lahirkan Yesus di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, baik dalam KKD maupun di dalam KUK kita. Dan semoga kelahiran Kristus ini memulihkan seluruh keberadaan kita yang selama ini kita rasa gelap, yang kita rasa tidak berarti, dan kita merasa diri kita seolah-olah kita berjalan sendirian. Tetapi kelahiran Kristuslah menguatkan semangat kita, memberikan kita harapan, memberikan kita kebangkitan semula. Dan marilah dengan iman, harapan, dan kasih kita berdiri teguh dan mengatakan kepada diri kita bahwa Emmanuel beserta aku. Amin. Dan semoga semangat Natal yang semakin kian mendekat ini memberikan kita rahmat, kekuatan, membuka hati kita selebar-lebarnya dan membiarkan Yesus lahir di dalam hidup kita, di dalam hati kita, supaya kita semakin diperbaharui, kita dipulihkan, kita disembuhkan, dan kita dibangkitkan. Dan kita bersyukur untuk semuanya ini. Amin.